Halo guys, welcome back to my YouTube. Gua Tian dan gua hari ini bakal review sebuah headset dari salah satu brand yang menurut gua sudah gede banget dan lama banget, yaitu brand Razer. Nah, salah satu brand ini mengeluarkan sebuah headset yang menurut gua sih sudah lama banget ada ya sebenarnya. Cuma gua karena kepo aja pengen tahu ya apa sih rasanya kalau kita main game FPS di komputer dengan menggunakan in-ear monitor atau bisa disebut dengan headset. Tapi berlama-lama lagi, kita intro dulu yuk. Oke, sekarang di tangan gue sudah ada Hammerhead Pro V2 yang sebenarnya sudah banyak banget sih di review sama youtuber-youtuber di luar sana yang sudah bahas headset ini sudah lama banget gitu ya. Sebenarnya gue cuma kepo sih apa sih rasanya untuk memakai headset ini di game komputer. Karena sebenarnya target marketnya dari brand satu ini dan juga si Hammerhead Pro V2 ini pasti lebih mengarah kepada game yang menggunakan handphone seperti bermain PUBG Mobile, terus Mobile Legend ataupun LOL gitu ya, ataupun apapun game itulah pokoknya yang pasti di mobile gitu kan. Terus gua sering lihat juga streamer-streamer di luar sana menggunakan in-ear gitu ya, headset gitu, juga pro player pun saat bermain di pertandingan gitu juga menggunakan in-ear seperti ini. Tapi brandnya pun juga sebenarnya bermacam-macam, tapi kita mulai dulu yang dari Hammerhead Pro V2 ini. Karena menurut gua Razer ini merupakan salah satu brand yang dulu ya, kalau dulu di zaman gua kuliah itu pun juga ini adalah dewanya gitu. Orang kok udah pakai Razer gitu ya, orang tuh ribut, wih pakai Razer seperti itu sih. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk aja ke spesifikasinya dulu ya. Oh ya, di sini gua nggak bakal unboxing juga karena menurut gua di dalamnya ini cuma ada kitab-kitab dan juga ada spot seperti ini yang fungsinya juga untuk nyimpan si headset itu ya gitu ya. Selain itu nggak ada lagi sih, cuma memang packagingnya menurut gua Razer niat banget sih, beda dari yang lain dan juga sistemnya dia buka seperti ini, seperti buku gitulah, dan menurut gua itu top banget. Oke, dari bahan sendiri kita lihat dulu headsetnya. Oke, setelah gua pegang, gua lihat di sini bahannya dari si headsetnya ini itu adalah aluminium ya. Menurut gua sih niat banget ya si Razer membuat sebuah headset gitu ya dari aluminium, bukan bahan yang plastik di harganya dia yang di 399.000 saat ini. Menurut gua sih ini sangat-sangat niat ya Razer ya. Terus juga baterai kita dikasih opsional itu ada 3 buah ya teman-teman, yang bisa kalian ganti-ganti juga sesuai dengan lubang telinga kalian gitu. Karena kan mungkin bawaannya di kalian kurang cocok atau kekecilan gitu ya, kalian bisa ganti-ganti juga gitu. Nah, untuk drivernya sendiri dia di sini sih ditulisnya menggunakan 10 mm dengan frekuensi responnya 20 sampai 20.000 Hz ya teman-teman, dan itu menurut gua sih standar lah ya di headset zaman sekarang. Lalu juga kita diberikan sebuah splitter ya teman-teman. Nah, splitternya seperti ini bawaannya Razer, dia juga berwarna hijau seperti di headsetnya sendiri. Menurut gua nice ya, jadi kita nggak perlu lagi nyari splitter di luar sana apalagi untuk penggunaan PC ya. Tuh. Nah, untuk jacknya sendiri dia ada normalnya 3,5 mili dan juga dia sudah L-shape. Nah, ini kita bisa dilihat ya teman-teman, kalau misalnya L-shape gini biasanya itu digunakan untuk HP gitu ya. Karena kan memberikan sebuah kenyamanan juga pada saat kita bermain game di HP karena nggak mengganggu tangan kita seperti itu. Nah, untuk kabelnya sendiri dia juga sudah sistemnya ini seperti silikon ya teman-teman, silikon, dan juga dia sudah flat gitu ya. Ya menurut gua sebenarnya kalau misalnya menggunakan flat wire seperti ini tuh adalah minim kusut gitu sih. Berbeda dengan kabel-kabel pada umumnya ya gitu ya, yang berbentuk ya seperti kabel gitu kan, itu kan gampang banget kusutnya. Nah, untuk beratnya sendiri headset ini sebenarnya ada di 22 gram aja, yang menurut gua sih harusnya ringan ya, nggak seberat headphone gitu kan. Karena kalau menurut gua nggak tahu sih jujur aja apakah setiap headset itu memiliki berat yang berbeda-beda atau enggak, tapi harusnya berbeda, apalagi kalau dia berbahannya plastik harusnya dia lebih ringan lagi. Mungkin kalau kalian tahu atau
punya brand lain gitu ya, mungkin bisa tulis di kolom komentar kira-kira beratnya apakah mempengaruhi penggunaan kalian juga. Kalau menurut gua sih di 22 gram itu harusnya nggak kerasa sama sekali. Nah, untuk kontrol headsetnya sendiri dia ada di sebelah kanan ya teman-teman, seperti ini. Nah, dia ada di sebelah kanan dan di sini pun juga ada mic-nya. Lalu di belakangnya ini dia juga ada tulisan Razer-nya gitu. Kalau kesorot lampu dia baru terlihat. Menurut gua keren banget sih. Lalu juga panjang kabelnya dia ada di 1,3 meter yang menurut gua sebenarnya sih normal ya. Maksudnya kalau headset itu panjangnya 1,3 sampai 1,5 itu biasanya sih standar gitu ya. Karena kan memang tujuannya adalah lebih ke handphone gitu ya, ataupun orang-orang yang menggunakan laptop. Tapi kalau misalnya gua yang menggunakan PC untuk bermain ataupun untuk bekerja gitu ya, gua ngerasa sih ini sedikit kependekan. Tapi sebenarnya kalau di PC gua ini kan ada seperti jack juga di depannya itu. Untuk headphone sebenarnya sih menjadi tidak masalah. Tapi kalau kalian yang nggak punya headset headset jack itu di depan PC itu mungkin menjadi sebuah masalah ya. Tapi sebenarnya pun di luar sana pun juga banyak banget sebuah third party gitu ya yang mungkin bisa kalian colok lagi di kabel USB terus colok kayak adapter gitulah, jadi bisa lebih panjang. Sebenarnya itu sebuah solusi sih, tidak jadi sebuah masalah menurut gua. Oke, untuk fiturnya sendiri sebenarnya di buttonnya ini standar ya. Oh ya juga untuk buttonnya sendiri menurut gua bagus ya kualitasnya teman-teman. Dia empuk juga, nggak ringkih gitu ya. Menurut gua sih brand Razer gitu ya, kita nggak perlu takut lagi, nggak perlu cemas lagi kalau brand Razer ini nggak mungkin punya kualitas yang kaleng-kaleng seperti itu. Nah, untuk fiturnya sendiri kalau di tombol tengah kita pencet sekali ini biasanya untuk pause, untuk play, ataupun untuk menerima telepon, ataupun untuk menutup telepon seperti biasa. Kalau kita bisa klik 2 kali itu biasanya untuk next song gitu ya. Kalau misalnya kita mendengarkan lagu itu ya untuk next song lah. Dan kalau misalnya pencet 3 kali itu untuk lagu sebelumnya. Nah, kalau kita tekan itu misalnya kita lagi dengar lagu terus ada telepon, kita tekan gitu tombol tengahnya, itu biasanya untuk kita reject. Jadi kita nggak ngangkat teleponnya gitu. Sisanya sih tinggal volume up dan volume down. Nah, itu aja sih fitur untuk tombolnya. Sayangnya aja untuk si headset ini dia nggak punya aplikasi bawaan ya, jadi kita nggak bisa ngotak-ngatik lagi fitur-fitur yang ada. Kita terima apa adanya seperti itu untuk di harga 399.000. Lalu untuk sound quality-nya sendiri, gue jujur aja di sini gue mau disclaimer dulu kalau gue bukan orang yang pro di audio, dan jadi jangan dijudge gue ini sok tahu atau apapun, karena gue cuma men-sharing apa yang gue rasakan ketika memakai headset ini. Oke, ketika gua pakai untuk bermain musik dan juga bermain game, sebenarnya suaranya balance ya teman-teman, bukan yang high bass banget, juga bukan yang vokal banget. Jadi dia menurut gua sih flat gitu. Tapi memang gua lihat juga dari reviewer lain yang lebih ngerti tentang audio, katanya untuk karakteristik dari suaranya si headset ini itu adalah V-shape teman-teman. Nah, gua pakai ini untuk bermain game sih sebenarnya juga nggak ada masalah. Gua masih bisa merasakan 180 derajatnya, gua masih bisa ngerasain kiri dan kanannya, di mana letak musuhnya, jauh enggaknya. Tapi memang menurut gua ketika gua bermain game, gua ngerasa stagingnya itu nggak terlalu luas ya, nggak sedetail seperti di headphone. Ya memang karena kalau di headphone itu kan drivernya lebih gede, sedangkan ini kan juga lebih kecil gitu ya. Menurut gua sih sebuah kewajaran gitu. Lalu juga untuk penggunaan bass gitu ya, maksudnya orang yang suka musik-musik bass, musik-musik di EDM gitu ya, menurut gua sih ini kurang cocok karena suaranya cenderung mendem ya, natural gitu, bukan yang ngebass banget seperti yang gua bilang. Ini kurang cocok sih menurut gua, seperti itu. Nah, tentang experience yang gua pakai selama hampir seminggu ya gua pakai ini, sebenarnya ada beberapa kelemahan yang gua rasakan. Bukan kelemahan sih sebenarnya, lebih ke experience gua aja. Gua nggak tahu apakah nanti kalian ketika membeli headset ini apakah sama juga. Menurut gua sih pasti beda, karena kan telinga orang kan pasti berbeda-beda ya teman-teman. Nah, mungkin kalau kalian yang
sudah punya headset ini mungkin bisa tulis di kolom komentar, sharing aja pengalaman kalian pakai headset ini, atau kita juga bisa diskusi gitu. Ketika gue pakai headset ini sebenarnya gue ngerasa ketika bermain Valorant ataupun bermain CSGO gitu ya misalnya, ataupun Overwatch, gue ngerasa kayak apa ya, ketika gue nembak gitu ya, gue nembak misalnya contoh AK-47 atau misalnya Vandal, ataupun juga di gamenya Overwatch gitu ya yang punya suara yang high gitu ya senjatanya, menurut gue sih sakit banget di telinga gue nggak tahu kenapa. Suara hacknya tuh bener-bener kayak menusuk telinga banget kalau di gua sih kurang suka dengan sound yang seperti itu. Sebenarnya solusinya tuh gampang sih, tinggal dikecilin aja, masalah itu beres. Tapi masalahnya menimbulkan sebuah masalah baru sih menurut gua, karena gua nggak tahu musuhnya bakal ada di mana dan apakah sudah dekat atau jauh, cuma bisa lihat dari visual aja gitu. Tapi ya positifnya jadi nggak menusuk di suaranya itu aja sih. Lalu juga di telinga kanan gua juga nggak pernah fit. Kalau kita ngomongin fitting ya, di telinga kanan gua ini nggak pernah fit karena gua cenderung kayak ngerasa sakit banget, nggak ngerti kenapa. Gua coba ganti budsnya pun itu pun juga ngerasa sakit masih. Jadi gua ngerasa telinga gue mungkin terlalu murah kali ya untuk headset yang semahal ini gitu. Tapi ya mungkin itu yang gue rasain, belum tentu kalian ngerasain ya teman-teman. Jadi jangan dipukul rata, jangan takut juga untuk beli headset ini, karena ini yang gue rasain di telinga kiri gue nggak ngerasain hal seperti itu gitu. Normal-normal aja gue pakai, mau pakai buat gym, mau pakai buat main, mau pakai buat kerja gitu, itu semuanya nggak ada masalah kok di telinga kiri gue. Gue pun juga masih pakai buds bawaannya, itu pun juga nggak ada masalah. Nah untuk yang gue bilang tadi, headset ini sebenarnya apa ya, banyak banget KW-nya, OEM-nya, dan itu menurut gue kualitasnya juga nggak tahu bagaimana. Tapi kalau misalnya KW kita sama-sama tahu lah kualitasnya pasti tidak sebagus orinya maupun OEM. Jadi kalian kalau misalnya mau beli headset ini, menurut gue belilah di flagship store-nya langsung aja di Razer, di Tokopedia itu ada kok, tenang aja. Dengan harga 399.000 kalian sudah dapat seperti contoh, bukan contoh sih, kalian bakal dapat flat wire gitu ya yang gua bilang tadi, nggak gampang kusut juga nggak gampang rusak, lebih long term lah menurut gua. Terus yang kedua, kalian sudah dapat pouch ini ya teman-teman. Pouch ini gunanya juga bagus banget untuk simpan headset kalian biar nggak berantakan juga. Lebih enak juga kalau kalian simpan dalam tas gitu ya, jadi nggak kelilit-kelilit sama kabel-kabel charger laptop misalnya gitu, ataupun kabel charger yang lain misalnya HP atau apapun itu. Yang ketiga, kualitas kalian nggak usah ditanya lagi nih, kalau namanya juga Razer kan, kita nggak pernah salah lah dengan brand satu ini yang sudah lama banget adanya. Dari zaman gua sebelum kuliah pun Razer pun juga sudah ada, dan itu sangat-sangat apa ya, bertahan sampai sekarang. Itu adalah hal yang luar biasa menurut gua, dan peningkatan kualitasnya pun juga nggak pernah diturunkan gitu. Jadi kalian nggak perlu ragu tentang kualitas lah menurut gua itu sih. Terus juga apa ya, mungkin kok penggunaan HP dengan menggunakan Razer itu adalah sebuah branding buat kalian gitu kali ya. Brandingnya ini sangat-sangat kuat juga di pasaran dan di masyarakat. Jadi orang pun lihat kalian pakai warna hijau, orang pasti otomatis juga langsung notice, oh orang ini pakai Razer, mungkin jago kali ya. Nah gitu sih, seperti itu sih. Mungkin itu aja sih yang bisa gua sharingkan untuk headset ini. Kalian kok misalnya mau beli headset ini, gua sudah taruh linknya ya di deskripsi teman-teman. Kalau misalnya kalian juga mau dukung YouTube gua gitu ya, untuk mengembangkan mungkin studio ini lebih berkembang lagi gitu ya, mungkin kalian bisa beli juga dari link itu, karena gua bakal dapat sebuah afiliasi seperti itu. Oke, itu aja sih yang bisa gua sharingkan untuk hari ini. Thank you yang sudah menonton. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, juga jangan lupa ke share ke teman-teman kalian. Siapa tahu nih teman kalian lagi nyari headset gaming baru yang bukan kaleng-kaleng lah ya kualitasnya, biarpun dia sedikit pricey tapi memang ada kualitas yang kalian dapatkan. Oke, itu aja dari gua Christian. See you in the next video. Bye bye.